Saya Fajri Rahmadani Putri, NPM 2020220011. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi korelasi dan regresi atau menghitung regresi lebih tepatnya. Di sini saya akan menghitung regresi sebagai pemenuhan untuk tugas matematika bisnis. Sebelum menjelaskan, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih korelasi dan regresi itu. Keduanya ini adalah saling berhubungan. Tapi kalau korelasi itu menyatakan derajat kerataan hubungan antar variabel, sedangkan analisis regresi digunakan dalam peramalan variabel dependen berdasar variabel independennya. Itu sedikit tentang korelasi dan regresi. Kemudian ini saya sudah menyiapkan tabel data yang memang sudah saya isi terlebih dahulu karena mengingat waktunya yang singkat ya. Jadi saya sudah mengisi terlebih dahulu. Di sini saya menyiapkan perbandingan antara pendapatan dengan konsumsi. Apakah pendapatan dengan konsumsi itu sangat berpengaruh atau tidak? Nanti kita lihat hasilnya ya. Sebelum kita menentukan apakah mereka itu berdua saling berpengaruh, kita harus hitung dari awalnya. Gimana cara menghitungnya? Pertama kita tentukan dulu X kuadratnya. Dari mana X kuadrat? Dari pendapatan yang ini 5 pangkat 2 hasilnya 25, kemudian 10 pangkat 2 hasilnya 100, begitupun seterusnya. Kemudian yang Y kuadrat juga sama. Dari tabel ini yang konsumsi dikuadratkan, kemudian hasilnya 100, dan begitupun seterusnya. Dan X dikali Y ini dari pendapatan dikali konsumsi, 5 dikali 10 hasilnya adalah 50. 10 kali 15 hasilnya adalah 150, begitupun seterusnya. Kemudian kita masuk kepada rumusnya. Rumusnya adalah yang ini. Ini adalah rumus untuk mencari R-nya ya. Apa itu rumusnya? Rumusnya adalah R sama dengan N dikali sigma XI dikali YI dikurang sigma XI dikali sigma YI per akar N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat dikali N dikali sigma YI kuadrat dikurang sigma YI akar kuadrat. Ini adalah rumusnya. Kemudian kita masukkan angka-angka yang dari sini. N itu adalah jumlah data. Yang saya punya di sini adalah jumlah datanya ada 5. Maka di sini kita taruh 5. Kemudian sigma XI kali YI, tadi kita sudah menghitung XY. Kemudian kita sudah dapat nih 2130, maka kita tinggal masukkan ke sini 2130. Kemudian dikurang XI-nya adalah ini 75. Setelah itu YI-nya adalah yang ini 117. Dibagi akar 5. 5-nya dari yang tadi jumlah data, kemudian dikali 1375. Ini kan dikali sigma XI kuadrat. Berarti kita ngambilnya yang ini 1375. Kemudian dikurang XI akar kuadrat, dan kita dapat hasil 5625. Dan selanjutnya seperti itu mengikuti rumusnya. Tinggal dimasukkan aja dari angka-angka yang ada di sini yang sudah tadi dihitung jumlahnya. Kemudian kita dapat hasil R-nya adalah 0,9923. Dengan artian kalau 0,99 berarti antara pendapatan dengan konsumsi itu memiliki hubungan yang sangat kuat dan positif sebesar 0,99. Berarti hubungannya itu sangat kuat. Gimana caranya kita tahu hubungan itu sangat kuat atau tidak? Itu sudah ada aturannya.
berapa saja yang memang kategori sangat kuat gitu, atau yang kategori lemah, itu sudah ada aturannya. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah penelitian. 1. Kita harus membuat hipotesa atau kesimpulan sementara dari teori. Dan saya di sini buat adalah HA-nya ada hubungan positif antara pendapatan terhadap konsumsi, dan H0-nya itu tidak ada hubungan positif antara pendapatan terhadap konsumsi. Ini adalah hipotesa sementara atau kesimpulan sementara, tapi kita tidak tahu hasil akhirnya itu ini benar atau tidak, maka kita perlu hitungan regresi untuk menyimpulkan apakah hipotesanya ini benar atau tidak. Begitu. Kemudian yang kedua itu kita melakukan perhitungannya. Yang perhitungannya itu yang tadi ini, yang mencari R. Di sini saya bulatkan saja ya, jadi R sama dengan 0,99. Kemudian yang selanjutnya kita menghitung koefisien determinasinya dengan rumus KP-nya adalah KP sama dengan R kuadrat dikali 100%. Ini adalah rumusnya. Sebentar kita cari rumusnya ini. Rumusnya adalah ini. Ini adalah rumusnya. Kemudian kita hitung, kita masukkan yang tadi. Kita tadi dapat R-nya itu 0,99. Kalau di akar dikuadratin dikali 100, hasilnya adalah 98,01. Maka kita dapat KP-nya itu adalah 98,01. Artinya 98,01 pendapatan mempengaruhi konsumsi, dan sisanya sebesar 1,99% dipengaruhi oleh faktor lain. Berarti kesimpulan awalnya itu pendapatan memang mempengaruhi konsumsi karena dilihat dari KP yang kita dapatkan ini cukup besar. Kemudian nomor 5 kita menguji signifikansi. Caranya adalah jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Tapi jika T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Kita hitung T hitungnya. T hitungnya itu mempunyai rumus seperti ini. R dalam kurung akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat. Nah, ini adalah hitungannya yang memang saya sudah hitung karena mempersingkat waktu ya. Masukkan yang tadinya yang sudah kita dapat hasilnya tadi, R-nya 0,99, kemudian N-nya dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat, dan kita ada mendapatkan hasil 15,65, dimana artinya T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel. Maka kalau T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya hipotesa atau kesimpulan sementara diterima. Kesimpulan dari hitungan ini adalah ada hubungan positif dan signifikan antara pendapatan terhadap konsumsi, yakni sebesar 0,98%. Di sini adalah HO ditolak dan HA diterima. Kita lihat HO-nya. HO-nya adalah tidak ada hubungan positif antar pendapatan terhadap konsumsi, yang ini ditolak. Tetapi yang HA-nya diterima berarti ada hubungan positif antara pendapatan terhadap konsumsi. Jadi, pendapatan dan konsumsi itu sangat berpengaruh. Ketika pendapatan seseorang bertambah, maka konsumsinya pun otomatis akan bertambah. Dari hasil hitungan ini berarti benar memang pendapatan itu sangat berpengaruh terhadap konsumsi. Begitu. Saya kira cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih.